17 tahun umurku. Ulang tahunku dirayakan sederhana. Meskipun sudah SMP, tapi aku undang teman-teman SD. Waktu ulang tahun, kue pertama aku berikan sama teman yang paling pandai di kelas dan rajin beribadah. Temanku sebangku tersenyum melihat aku memilih dia, karena dia tahu apa yang ku inginkan. Di SMP, aku murid yang paling bodoh. Ada kegiatan apa-apa, tak pernah ikut. Suatu hari, kelasku mendapatkan tugas upacara. Semua teman-teman yang ditunjuk jadi petugas, ada yang tidak datang. Tapi aku selalu hadir. Ada salah satu guru yang menunjuk aku jadi petugas pembawa acara. Tapi dilarang guru lain, mereka berbicara dengan bahasa isyarat. Aku merasa sedih mendengar dan melihat itu. Akhirnya, aku tetap menjadi petugas pembawa acara. Pada suatu hari, ada perkemahan di SMP. Aku jadi panitia konsumsi dan mendapatkan tugas di posko hiking. Aku bekerja semua tugasku dan baik sampai aku mendapatkan hadiah murid terrajin. Meskipun hadiahnya cuma buku satu, tapi aku senang sekali. Di SMP, cinta monyet aku satu sama kakak kelas. Dia paling pandai di semua kelas SMP dan dia juga rajin beribadah. Meskipun dia agama Katolik, tapi aku suka rajin ke gereja. Setiap diolok-olok sama aku, dia cuma tersenyum. Sampai sekarang dia bekerja di rumah sakit umum. Dan temanku sekelas bila ketemu tetap mengolok-olok sama aku, tapi dia tetap tersenyum. Di SMK aku suka sama guru agama dan pernah ke rumah, tapi guru itu bercerita sama temannya. Waktu pelajaran aku selalu disindir. Aku sedih banget. Aku memang suka, tapi aku bukan pelakor dan aku tidak ingin memiliki karena dia guru agama Katolik. Meskipun aku bodoh, tapi aku punya iman. Aku cuma suka melihat wajah orang-orang yang rajin beribadah. Wajahnya seperti bulan purnama, tidak bosan aku melihatnya. Waktu kuliah, aku tidak disebut pelakor, tapi lebih parah, cinta ditolak, dukun bertindak. Aku suka sama teman sekelas. Mungkin status kami yang berbeda, kami tidak bisa bersatu. Suatu hari, aku mendengar dia sakit di rumah sakit. Dikatakan dia bisa sembuh kalau keluar dari rumah sakit langsung menikah. Karena dia ada yang mendukunkan. Meskipun aku kaget, tapi aku gak pernah mendukunkan. Aku gak merasa mendukunkan. Dan setiap ketemu selalu menghindar. Kalau aku niat tak perlu ke dukun. Aku juga punya amalan yang bisa membuat cowok tunduk. Cobalah bacaan surat Yasin setiap hari. Waktu ayat ke-72 sebut nama orang yang kamu sukai. Syaratnya membacanya harus khusyuk. Insya Allah kurang dari 3 bulan dapat hasilnya. Sore yang cerah di Magetan, kami teman sekolah kumpul di rumah tua. Di saat kami bercerita, ada seorang yang datang dan melihat agak terkejut. Dia kemudian berjalan dengan menggunakan lututnya mendekati aku. Pas di depan, dia memberi penghormatan selayaknya aku seorang putri kerajaan.
agak kaget karena waktu itu kami musuh. Tapi setelah melihatku tersenyum, dia lantas pergi. Beberapa bulan kemudian, waktu kami berkumpul, ada teman yang mengatakan sesuatu yang bisa membuatku sedih. Tapi dia yang melihatku sedih bercerita cara menghibur aku di depan semua orang tanpa ada yang tahu. Dia membuatku tersenyum. Dan cuma dia yang tahu aku operasi wajah dan dia juga datang ke rumah sakit. Tapi sekarang di mana dia? Apakah masih punya perasaan sama aku? Sudah beberapa cara aku lakukan untuk menjauhi dan melupakan dia. Tapi Allah tidak mengizinkan aku menjauhi dan melupakan dia. Allah juga tidak mempersatukan kami. Setiap hari aku berdoa, ya Allah, sudah beberapa usaha menjauhi dan melupakan dia. Tapi Engkau tidak mengizinkan dan Engkau juga tidak mengizinkan kami bersatu. Ya Allah, jika Engkau mempersatukan kami, persatukanlah kami dalam pernikahan, bukan perselingkuhan. Seandainya dia masih punya perasaan sama aku, sehabis sholat doakanlah aku. Meskipun kita tak pernah ketemu, tapi doamu aku masih bisa merasakan. Dan aku minta tolong, anakku bandel, cuma nurut sama kamu. Karena anakku perasaan dan hatinya seperti aku. Terima kasih. Berdoa di dalam